Kembali lagi dengan saya, Salnia. Jadi di sini saya ingin mengajak kalian untuk menambah wawasan kalian mengenai apa sih pendekatan psikoanalisis ini dan siapa tokoh yang telah mencetuskan mengenai pendekatan ini. Tertarik bukan? Jadi, pendekatan psikoanalisis ini dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 hingga tahun 1939. Freud adalah seorang neurolog Austria dan pendiri aliran psikoanalisis dalam psikologi, sebuah aliran psikolog yang mempopulerkan teori bahwa motif tak sadar mengendalikan sebagian besar perilaku. Freud tertarik dan belajar hipnotis di Prancis kepada Charcot, salah seorang psikoterapi paling populer di zamannya. Pandangan tentang sifat dasar manusia menurut pendekatan ini yaitu pada dasarnya manusia itu pesimistik, deterministik, mekanistik dan reduksionistik. Menurut Freud, manusia determinasi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi bawah sadar, kebutuhan dan dorongan biologis dan naluriah atau insting. Insting merupakan pusat dari pendekatan yang dikembangkan oleh Freud. Insting sebagai pertahanan hidup dari individu dan manusia, berorientasi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Freud menggunakan istilah libido untuk mengembangkan seluruh insting kehidupan. Freud juga melihat individu sebagai tokoh dari insting yang harus menyeimbangkan dengan kekuatan sosial agar dapat berfungsi. Untuk mencapai keseimbangan, individu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan yang memotivasi mereka untuk bertingkah laku, yaitu struktur kepribadian. Menurut pandangan psikoanalisis, struktur kepribadian ini terdiri dari 3, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama yaitu id. Id adalah sistem kepribadian yang orisinil. Kepribadian setiap individu hanya terdiri dari id. Ketika dilahirkan, id tempat bersemayam naluri di mana sejak lahir manusia memiliki insting mempertahankan hidup yang merupakan dorongan seksual atau libido. Yang kedua yaitu ego. Ego merupakan bagian yang memiliki kontak dengan realitas dunia luar. Ego bertindak sebagai eksekutif yang mengatur, mengontrol, dan meregulasi kepribadian ego, mengatur lalu lintas di superego. Dan dunia tugas utama itu adalah mediasi antara insting dan lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu superego. Superego merupakan cabang moral atau hukum dari kepribadian. Superego adalah kode moral individu yang menyangkut apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah. Superego mempresentasikan hal-hal yang ideal, bukan yang real. Selanjutnya yaitu pribadi sehat dan bermasalah. Yang pertama, pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisis adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superego, sehingga dalam kepribadian secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ego bersifat secara realistis. Yang kedua, dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif. Dan yang ketiga, mekanisme mempertahankan dirinya bersifat efektif. Selanjutnya yaitu pribadi yang bermasalah. Seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego. Terjadi kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang. Memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis di antaranya adalah kesadaran. Terakhir yaitu hakikat. Konseling. Tujuan utama psikoanalisa adalah untuk mengurangi simptom psikopatologi dengan memunculkan pikiran dan perasaan-perasaan yang tertekan atau depresi ke dalam alam kesadarannya. Dengan kata lain, membentuk kembali struktur kepribadian. Konseling dengan menggali kembali hal-hal yang terpendam dalam alam ketidaksadarannya sehingga menjadi bagian dari alam ketidaksadarannya. Untuk itu dalam prosesnya rintangan-rintangan harus dapat diatasi walaupun memerlukan waktu yang cukup lama, sulit, dan mungkin menyakitkan. Sedangkan agar berhasil, penting untuk melibatkan emosi sebagai bagian dari proses konseling
serta menjadikan pemahaman sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dirinya dengan mengoreksi terhadap pengalaman-pengalaman emosionalnya. Setelah tibalah kita di penghujung materi ataupun wawasan yang telah saya berikan kepada kalian, semoga menjadi manfaat bagi kalian, bagi pendengar maupun yang melihat video ini. Dari saya, Salia, sekian dan terima kasih.